Sutra Teratai yang menakjubkan Bab 23 Aktivitas Lampau Bodhisattva Baisa Zaraja Sinfasyang Sutra Teratai episode 1818. Dua aspek dari pokok dan jejak serta pemikiran tunggal dari kebijaksanaan sementara. Melalui dua aspek daripada pokok dan jejak ajaran Dharma dan perumpamaan untuk mengungkapkan misteri sejati Sutra Teratai daripada aspek jejak adalah pemikiran tunggal dari kebijaksanaan sementara. Secara luas memungkinkan pada praktisi kendaraan kecil semuanya berhasil merealisasikan kebodian. Bersungguh hati harap semuanya dengan tulus mendengarnya. Sutra Teratai sampai sekarang memberitahu kita secara perlahan-lahan aspek pokok kita, aspek jejak sudah tiba pada saat ini. Semuanya hendaknya paham akan perjalanan Sutra Teratai. Sutra Teratai pada mulanya disabdakan oleh Sang Buddha sebagai tanggapan terhadap hukum dunia manusia. Sang Buddha datang ke dunia manusia untuk mendidik semua orang agar mempraktikkan jalan bodhisattva di dunia manusia. Sang Buddha membuka pintu ini karena beliau melihat begitu banyak penderitaan di dunia manusia. Penderitaan di dunia manusia merupakan akibat karma dan hukuman yang dialami seseorang sejak lahir, datang ke dunia manusia untuk menanggung akibat tindakannya sendiri. Dunia ini adalah campuran antara suka dan duka. Sungguh menderita, begitu menderita hingga kita dapat melihatnya dan merasakannya begitu dalam dengan hati dan tubuh kita. Dekatkan tubuhmu pada tempat ini. Lingkungan ini sangat bau, rusak dan busuk. Sangat sulit bagi orang untuk tinggal di sini. Ini adalah tempat yang sangat sulit, sehingga sebagian besar dari kita merasa tidak dapat memasukinya. Sangat kumuh, kotor dan bau. Siapa yang bersedia pergi ke sana? Ada dua tipe orang. Tipe yang satu lahir di lingkungan ini karena ketidakberdayaan. Tipe lainnya dipaksa hidup di lingkungan itu karena ketidakkekalan dan perubahan lingkungan. Ini adalah kehidupan yang penuh penderitaan. Seseorang harus hidup di tempat itu tanpa pilihan. Ada yang pergi lihat, dia bisa tidak harus sampai ke sana. Bagaimana dengan yang lain? Merasa sudah datang, batin mau tenang, bergabung pergi membantunya, semuanya demi dia membersihkannya. Di mana ada penderitaan, kotor, lusuh, sama halnya membuatnya pulih kembali dengan kehidupan orang lain seperti biasanya. Di sini perlu ada jalinan jodoh besar. Tidak ada jalinan jodoh besar, kotor begini, kondisi lingkungan yang menderita selamanya akan seperti demikian. Ini adalah perlu jalinan jodoh besar. Oleh karena itu, sudah bertemu dengan bodhisattva. Bodhisattva tidak tega melihat para makhluk menderita. Bodhisattva melihat kondisi lingkungan ini tidak tega. Kita sendiri tidak bisa hidup dalam kondisi lingkungan demikian. Kita cobalah pikir dengan empati di mana ada penderitaan, tidak bisa hidup di tempat itu. Kita mau menggunakan upaya apa? Demi mereka bisa menyelesaikan kondisi lingkungan sana, agar kondisi lingkungan sana dengan kebiasaan hidup setiap harinya, kondisi lingkungannya sama. Apakah bisa kita lakukan? Bisa melakukannya asal kamu membangkitkan tekad bodhisattva.
sudah bisa mengubah kehidupan, mengubah penderitaan menjadi berkah. Akan tetapi masih sama harus mengatakan jalinan jodoh. Penderitaan para makhluk di sini kondisinya sangat jelek. Seandainya dia tidak ada satu berkah jalinan jodoh, sekerumunan bodhisattva ini juga tidak ada jalinan jodoh bisa sampai di tempat itu. Makanya hubungan sebab dan kondisi tidak terbayangkan. Inilah yang dinamakan dharma. Ini juga dinamakan sebagai dharma sebab dan kondisi. Makanya kita belajar ajaran Buddha, yaitu kita hendaknya belajar memahami tentang sebab dan kondisi setiap hari. Setiap hari selalu memberitahukan kepada semua orang. Jangan mengabaikan hubungan sebab dan kondisinya. Kita bisa memulainya dari pintu kebijaksanaan, membuka pintu kebijaksanaan, namun harus mengenal pintu dari sebab dan kondisinya. Sebab dan kondisi, inilah mengapa kita perlu belajar mengenai akar mendasar dari ajaran Buddha. Kita perlu memahami dengan jelas akar mendasar dari sebab dan kondisi. Makanya setelah kita mengenal pintu dari sebab dan kondisi, kalau ada penderitaan, maka penderitaan ini lahir dari sebab dan kondisi. Sebelumnya kita sering membahas mengenai sebab dan kondisi. Sebab dan kondisi dengan membahas cerita sebab dan kondisi adalah hal yang berbeda. Cerita mengenai sebab dan kondisi terdengar sangatlah mudah. Bukankah hanyalah sebuah cerita? Cerita disampaikan dengan mudah. Namun kenyataannya hubungan sebab dan kondisi ini tidaklah sesederhana ini. Sebab dan kondisi membentuk fenomena ini. Cerita ini karena ada sebab dan kondisi yang menyebabkan terjadinya jalinan jodoh ini, dan di dalamnya mencakup lebih banyak prinsip daripada fakta, karena faktanya adalah demikian. Semuanya terbentuk dari kumpulan prinsip kebenaran. Misalnya, lihat Sang Buddha mengajarkan kita bahwa hidup adalah penderitaan. Hanya satu kata, penderitaan. Kita dapat melihat dengan mata kita sendiri, sesungguhnya hidup adalah penderitaan. Penderitaan lebih dari sekedar kemiskinan. Penderitaan juga muncul dari penyakit dan usia tua. Selain penyakit dan usia tua dalam kehidupan, bencana buatan manusia dan bencana alam, banyak sebab dan akibat bertemu membentuk akhir dari penderitaan ini. Jadi, kata penderitaan berasal dari ada akumulasi. Itu adalah hasil dari banyak kebenaran yang terakumulasi sejak masa lampau, di masa lampau yang tak terukur, sebab dan akibat pada kondisi masa lampau. Lapis demi lapis, selama waktu yang lama, terus terakumulasi banyak kondisi masa lampau. Akibatnya di masa sekarang kita dapat melihat penderitaan yang hebat. Jadi mari menganalisis dalam kehidupan masa lampau. Jadi ini bukan hanya tentang kehidupan. Sang Buddha menjelaskan 6 alam dan 5 alam, mengajarkan kita mempraktikkan 6 paramita. Dengarkan dengan seksama. 6 paramita adalah 6 metode untuk menyeberang dari pantai penderitaan ke pantai kegembiraan itu. Di pantai ini, penderitaan berasal dari banyak kerisauan dan ketidaktahuan.
Ketika kita terjebak menciptakan tumpang tindih, setelah membuka pintu ini, kemudian menciptakan pintu lainnya, terus-menerus selalu membuka pintu kegelapan batin, harus terus-menerus mengisolasi pintu tersebut. Isolasi bukanlah menutup dan mengunci sebuah ruangan yang bersih dalamnya, bukan, melainkan yang di dalamnya telah tertumpuk barang yang jumlahnya tak terhingga, dan saat ini dikunci dan kemudian membuka sebuah pintu yang lain. Pintu yang berlapis-lapis ini terbuka, terakumulasi, dikunci kembali, dibuka kembali. Inilah yang kita bahas mengenai dari kehidupan ke kehidupan kita. Di kehidupan lalu, ketika itu kita telah menciptakan begitu banyak sebab kondisi. Pada kehidupan lalu juga terus-menerus menerima buah dan akibat. Di dalam buah dan akibat, jalinan jodohnya masih belum selesai. Kemudian masih membuat sebab kondisi buah dan akibat lagi. Namun ketika tiba waktunya, sebab kondisi buah dan akibat kemudian menutup satu pintu, kemudian membuka sebuah pintu lagi di kelahiran berikutnya, sebuah pintu yang terbuka lagi yang mengundang sebab kondisi buah dan akibat dari masa lampau yang lagi-lagi terakumulasi di saat ini, masih di pintu yang sama. Sebelumnya masih belum lenyap. Di kehidupan ini masih mengakumulasi, terakumulasi dan masih belum habis. Kemudian masih membuka pintu yang lainnya. Pintu yang berlapis-lapis terus-menerus dibuka, diakumulasi. Oleh karena itu, kita sering berbicara tentang karma kolektif para makhluk yang merujuk pada karma terakumulasi ini. Kita belum melenyapkan karma lama kita saat kita menciptakan karma baru. Dalam lapisan demi lapisan akumulasi yang baru berubah menjadi yang lama. Dan sebelum yang lama disingkirkan, yang baru tercipta. Dengan cara ini, makhluk hidup terus-menerus mengumpulkan karma. Kita terus menumpuk karma ini. Oleh karena itu, karma makhluk hidup menjadi lebih berat seiring berjalannya waktu. Beginilah cara kita mengumpulkan karma kolektif. Kita memerlukan pemahaman tentang hukum karma ini. Kita tidak boleh tidak memiliki pemahaman ini. Kita harus memiliki pemahaman tentang karma. Kita memiliki sebab dan kondisi yang langka untuk terlibat dalam praktik spiritual. Saat kita berlatih dan memahami prinsip-prinsipnya, kita tahu bahwa kita harus segera mengambil tindakan seperti yang kita tahu dalam kehidupan ini, bahwa kita telah mengumpulkan karma di masa lalu. Kita perlu terlibat dalam kultivasi dengan sukarela. Bagaimana kita melatih diri dalam kehidupan ini? Kita harus membentuk afinitas yang baik. Untuk membentuk afinitas yang baik adalah untuk menghilangkan rintangan karma. Kita dengan rela menerima pembalasan. Afinitas ini ditemukan di antara orang-orang ketika kita bersedia saat kita berinteraksi dengan orang lain. Beberapa orang akan bersukacita karena melihat kita, mendukung kita untuk melakukan apa yang ingin kita capai. Ini adalah afinitas dan tujuan baik yang ditanam dalam kehidupan sebelumnya. Itulah sebabnya dalam kehidupan ini mereka bersedia datang mendukung kita. Saat kita membawa barang yang berat, mereka dengan sukarela mengulurkan tangan.
Saya meminjamkan kamu kekuatan saya dan membantumu mendorong agar lebih mudah bagimu. Dengan begini, saya bisa membantu dengan memberikan kekuatan saya, dan kamu pun bisa naik ke atas dengan lebih mudah. Di jalan yang datar, saat kita mulai berjalan, kita akan bisa untuk mendorong kereta ini. Tapi kalau kita kekurangan bantuan dan jodoh baik, saat kita mulai menanjak ke atas, kita tidak akan bisa menarik kereta ini maju. Mungkin kita akan tertarik ke bawah karena kereta ini. Dengan kita mengambil satu langkah ke depan, mungkin kita bisa tertarik ke belakang 3 langkah atau selamanya berdiam di tempat yang sama. Jika sebelumnya kita tidak bisa menarik kereta ini maju saat kita menapaki jalan sulit yang baru, kita tidak akan bisa maju ke depan. Ini artinya kita belum menghapuskan karma kita. Jadi, kita harus dengan sungguh-sungguh mengetahui masa lalu kita. Karma yang telah kita kumpulkan, kita harus dengan sukarela menarik kereta ini, dengan sukarela melayani. Jadi, orang zaman dulu sering berkata, jika ada hutang di masa lampau, saya akan dengan sukarela bekerja keras untuk membayar hutang. Inilah bagaimana orang zaman dulu bekerja dengan sukarela. Orang zaman sekarang tidak rela. Jadi, ini sering mengakibatkan ketidaknyamanan antar sesama, dan orang-orang muda mengalami masalah emosional. Orang zaman dulu rela melakukannya. Ketika mereka mengalami masalah, mereka akan menghadapinya dengan rela membayarnya. Begitulah mereka melaluinya. Orang zaman sekarang banyak yang kita banyak mendengar. Kita harus lebih hati-hati dengan orang itu. Dia mempunyai penyakit mental. Sekarang penyakit mental telah menjadi sejenis penyakit yang lazim. Ini juga merupakan sejenis krisis dalam masyarakat. Keluarga dengan masyarakat sering menghadapi krisis. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus sungguh-sungguh memasuki pintu agama, memahami prinsip kebenarannya, dapat memahami bagaimana saling menyemangati di dunia, bukan dengan memasuki agama akan membuat penyakitnya membaik. Harus ada sekelompok orang yang mengerti prinsip kebenaran dan memahaminya, saling berinteraksi dengan harmonis. Dalam keharmonisan, kita memahami pemahaman dan pandangan masing-masing orang. Pemahaman ini, pemahaman menentukan bagaimana kita melihat sesuatu. Jika kita tidak berpikiran terbuka, akan terakumulasi menjadi hambatan emosional. Hambatan emosional ini terakumulasi menjadi karma. Ketika karma ini terikat seperti sebuah tali dengan simpul, simpul-simpul ini terakumulasi dan menjadi kerisauan. Kerisauan akan menjadi akumulasi dari sebab dan kondisi. Jika kita melihatnya sekarang dan merasa ini bukan apa-apa, kita dapat saling memaafkan, saling berpengertian satu sama lain, dan saling membantu. Dengan saling berpengertian dan berinteraksi dengan baik, maka tidak ada lagi karma buruk. Yang kita miliki hanyalah kebaikan. Sebab baik dan kondisi pendukung baik. Sebab dan kondisi pendukung baik yang terakumulasi. Kita melihat semua orang melakukan kebajikan. Seperti di Saint Martin. Kita melakukan pembagian bantuan di tempat itu. Di tempat itu ada sebuah keluarga. Mereka yang mengenal Ceci di luar negeri. Dia menerima ajaran Ceci dan kembali ke Saint Martin. Di sana ada sebuah pulau kecil. Di pulau kecil itu masyarakat hidup sederhana. Kehidupan di tempat itu sangat miskin.
Ini adalah tempat yang bergantung pada pariwisata, jadi tidak mudah mencari nafkah. Dia memahami Ceci kembali ke Saint Martin, dan dia melakukan kegiatan Ceci dimulai dari keluarganya. Keluarganya membuat roti. Pada awalnya, mereka mencoba membantu semampu mereka. Mereka perlahan menyadari bahwa orang menderita sangat banyak. Bersumbangsi tanpa pamrih adalah berkah. Keluarganya sangat mendukung. Ditambah hubungan mereka dengan Ceci. Kita juga mengirim beras dari Taiwan untuk mendukungnya. Dia mulai dengan membagikan roti yang dia buat, hingga ada beras dari Taiwan. Dia bisa membantu orang karena orang sangat banyak, sedangkan barang masih terbatas. Dia membuka karung beras, meminta orang bawa karung untuk mengambil beras. Dia mengajar orang dengan 3 kebaikan. Beras diukur, diambil, kemudian dituangkan. Mereka harus mengucapkan kata-kata baik. Mereka harus selalu ingat ucapkan kata-kata baik, berpikiran yang baik, dan senantiasa merasa bersyukur. Juga harus ingat bahwa tubuh harus senantiasa melakukan hal yang baik. Mereka harus mengucapkan kata-kata baik, berpikiran yang baik, dan melakukan hal yang baik. Begitulah cara dia mengajarkan Dharma saat dia membantu orang. Meskipun 3 kalimat ini sangat sederhana, namun diwariskan di tempat itu. Di antara sesama manusia, kita harus berpikir yang baik, berucap yang baik, dan ingin membantu orang lain dengan tubuh kita melakukan kebajikan. Jadi, di kepulauan yang kecil itu, karena dia sedang melakukan kebajikan, karena dia mengajari orang bertutur dengan kata yang baik, berpikir dengan niat yang baik, melakukan hal yang baik. Dengan begini telah membentuk orang yang memiliki kebiasaan seperti ini. Ini adalah bodhisattva dunia masuk ke tengah orang banyak. Di tengah lingkungan seperti ini, tekadnya bisa dari satu membimbing orang yang tak terhingga untuk melakukan perbuatan baik yang tak terhingga, bukan sangat besar, tetapi semua orang bisa harmonis, bisa bersatu. Coba kamu pikir, bukankah ini adalah tempat pelatihan? Ini juga adalah tempat pelatihan. Apalagi kita masuk ke tengah tempat pelatihan, harus lebih banyak belajar. 3 kebaikan seperti ini: bertutur dengan kata yang baik, berpikir dengan niat baik, melakukan hal yang baik. Ini adalah pintu yang kita buka. Kita harus terlebih dahulu mengerti dengan sangat jelas. Saat kita pergi bersumbangsi, di saat bersamaan kita bisa terhadap setiap orang. Kita juga dapat menerapkan 3 dharma yang begitu sederhana ini. 3 dharma ini sangat penting untuk diajarkan kepada setiap orang. Setiap orang hanya dengan melakukan 3 hal ini saja. Bukankah setiap orang adalah orang yang baik? Apakah masih perlu menggunakan dharma yang sangat mendalam? Sudah tidak perlu. Jadi, sutra kita ini terbagi atas 2 aspek. Aspek pokok adalah dharma. Aspek jejak adalah urusan dunia. Kita mengerjakan urusan dunia dengan baik. Orang di dunia kita bimbing dengan baik. Orang di dunia bimbing dia untuk mengerjakan dengan baik urusan dunia. Aspek jejak ini bagaimana dengan aspek pokok? Itu adalah Dharma Buddha. Sutra Teratai. Sutra Teratai adalah mengajarkan kepada kita bagaimana baru bisa disebut sebagai jalan bodhisattva.
Kamu lakukan saja seperti ini sudah benar. Inilah satu-satunya jalan bodhisattva. Berdana, menegakkan sila, kesabaran, giat bersemangat, konsentrasi, dan kebijaksanaan. 6 paramita ini, hal pertama di tengah tak berwujud. Anda telah berhasil menyelesaikannya. Anda berdana, Anda mengajari orang-orang untuk bertutur kata yang baik. Anda mengajarkan orang-orang untuk berpikir hal yang baik. Inilah kesabaran. Berpengertian terhadap segala hal, melakukan hal-hal yang baik, dan sebagainya. Ini artinya perlahan-lahan mendekati samadhi dan kebijaksanaan. Inilah pelatihan diri. Membuka pintu ini mengajak orang-orang. Maka sutra ini terbagi atas 2 aspek, aspek pokok dan aspek jejak. Membabarkan dharma menggunakan perumpamaan seperti ini dengan pemahaman bagaimana menjadi seorang manusia, harus menjadi individu yang seperti apa, orang yang demikian di tengah orang banyak, di tengah masyarakat, di dalam rumah tangga, di dalam kelompok. Ini adalah sebuah masyarakat yang baik, kerumunan yang baik. Ini disebut pendidikan. Seberapa dalam dan sulit? Tidak, demikianlah dharma sejati. Ada rahasia apa? Tidak ada. Hanya demikian saja. Ini adalah harapan mendasar Sang Buddha. Harapan mendasar Sang Buddha datang ke dunia agar kita menyebarkan dharma. Menyebarkan dharma agar semua orang berbuat kebaikan. Setiap orang menjadi orang yang baik. Setiap orang adalah bodhisattva. Jadi inilah aspek jejak. Aspek jejak dari Sutra Teratai. Ini adalah aspek jejak dari Dharma di dunia. Menggunakan segala jenis masalah di dunia. Membuka pintu bagi dunia. Membimbing orang-orang untuk melangkah masuk ke pintu kebajikan. Kebijaksanaan sementara adalah terampil dengan pemikiran tunggal kebijaksanaan yang terampil, pemikiran tunggal tanpa 2 tekad, yaitu 1 pemikiran 1 tekad. Yakin dan percaya bahwa setiap orang dapat dibimbing, setiap orang juga dapat membimbing. Kamu menggunakan metode untuk membangkitkan rasa sukacitanya, mengeluarkan kedua belah tangannya, kekuatan saling menolong, begitu dangkal, begitu sederhana. Menggunakan metode ini disebut pemikiran tunggal dari kebijaksanaan sementara. Secara luas memungkinkan para praktisi kendaraan kecil. Ini sangat umum. Bahkan anak-anak yang masih sangat kecil pun ikut serta, seperti di Ceci University of Science dan Teknologi, sekolah dasar dan sekolah menengah, hingga taman kanak-kanak. Semua anak-anak datang, para guru, kepala sekolah dari misi pendidikan juga berkumpul bersama. Semuanya berada di Gria Cingse. Pemandangan itu sangat mencolok, sangat menonjol. Terlihat anak-anak yang begitu kecil tetap ikut masuk bersama, duduk bersama di tempat itu. Sangat menarik perhatian. Saya melihat ada 3 atau 4 anak yang masih sangat kecil, dari kelas prasekolah, kelas kecil, kelas besar, hingga kelas menengah. Semua duduk di sana selama 1 atau 2 jam. Saya terus memperhatikan dengan mata saya. Apakah anak-anak ini bisa duduk tenang? Ternyata mereka duduk dengan sangat tegak, tidak bergerak sama sekali. Dari kelas prasekolah, kelas kecil, kelas menengah, dan kelas besar, duduk dengan rapi dan tegak di sana. Dalam hati saya sangat tersentuh.
Anak-anak yang lebih besar seperti kelas 6 SD, SMP, dan apalagi mahasiswa. Itu sudah tidak perlu diragukan. Tapi anak-anak dari kelas prasekolah juga duduk dengan sangat tegak. Bahkan tidak bersandar pada sandaran kursi. Melihat hal seperti ini dalam dunia pendidikan, saya benar-benar merasa selama kita mendidik dengan sepenuh hati dan penuh cinta, anak-anak pasti bisa diajarkan dan mampu menerima pendidikan, apalagi mereka yang usianya lebih besar. Dharma Baci, anak-anak ini apa yang mereka persembahkan terakhir kalinya, yaitu sebuah bumi yang digambar. Bumi itu digambar dengan bentuk yang sangat bulat. Berapa banyak orang yang menggambar? Semua yang menggambar menandatangani di sana penuh sesak dengan nama-nama mereka. Puluhan anak ini menggambar bersama dan bumi yang mereka gambar tetap sangat bulat, menggambarkan Taiwan beserta letak dan bentuk daratannya. Dalam hati saya merasa sangat sukacita dan kagum. Ini yang disebut pendidikan. Anak-anak yang masih kecil bisa diajar. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang lebih besar? Mereka juga datang dari luar negeri, dari Filipina, Malaysia, dan Indonesia, datang ke sini untuk belajar, mempelajari bahasa dari yang awalnya tidak bisa bahasa Mandarin hingga bisa melafalkan dengan bahasa Mandarin, berbicara dengan saya menggunakan bahasa Mandarin. Sambil belajar bahasa, mereka juga belajar budaya humanis kita. Ya, inilah yang disebut pendidikan, ini yang disebut pengajaran, ini yang disebut. Sutra ini terbagi atas dua aspek, aspek pokok dan aspek jejak. Mereka datang untuk belajar budaya humanis kita. Misi budaya humanis mengajarkan kita bagaimana berbuat kebajikan, bagaimana membina hubungan antar sesama. Bagi mereka yang belajar perawatan, setelah kembali nanti, bagaimana mereka merawat orang lain, bagaimana merawat para pasien, dengan sikap seperti apa dan bagaimana. Inilah tujuan kita membuka pintu ini bagi mereka yang datang dari luar negeri untuk belajar di sini, dan kita yang di sini bertugas mendidik mereka. Inilah pemikiran tunggal dari kebijaksanaan sementara. Mereka datang ke sini dengan satu hati untuk belajar niat baik kita, belajar budaya humanis kita, bagaimana memperlakukan orang lain, bagaimana bersikap terhadap benda dan situasi, bagaimana cara berpakaian, bagaimana berbusana yang rapi, dan seterusnya. Ketika melihat mereka, kita tidak merasa mereka berasal dari negara mana, karena mereka sudah seperti anak-anak kita sendiri. Inilah hasil dari pendidikan. Oleh karena itu, secara luas memungkinkan para praktisi kendaraan kecil semuanya berhasil merealisasikan kebodian. Melalui cara ini, melihat mereka belajar seperti ini, cara mereka menyerap dan bagaimana mereka tampak secara visual. Penampilan mereka semuanya merupakan hasil dari pendidikan yang berbeda, disesuaikan dengan usia mereka dan diajarkan secara terstruktur dan teratur. Ini yang disebut dengan ajaran Dharma dan perumpamaan untuk mengungkapkan misteri sejati, dan juga disebut sutra ini terbagi atas dua aspek, aspek pokok dan aspek jejak.
Inilah kebijaksanaan sementara. Bagaimana menggunakan kebijaksanaan sementara ini untuk mengarahkan mereka menuju pintu Dharma sejati, meskipun mereka berasal dari berbagai agama, dan kita tidak mengubah keyakinan mereka, tetapi melalui pendidikan ini mereka dapat melihat prinsip kebenaran dari setiap agama. Utama adalah makna utama. Ajaran adalah pendidikan. Mereka juga mengatakan demikian. Tidak membedakan agama. Mereka memiliki agama yang berbeda-beda, tetapi mereka semua datang untuk mempelajari makna utama pendidikan. Inilah pintu yang kita buka. Jika semua orang dapat dengan jelas, kita dapat memasuki sutra teratai sangatlah tidak mudah. Jadi, naskah sutra sebelumnya mengatakan, setelah mencapai samadhi ini adalah dharma. Samadhi adalah orientasi, arah, dan tekad kita. Jadi, setelah mencapai samadhi ini, hatinya penuh maha sukacita dan berpikir, saya telah mencapai samadhi yang dapat menjelmakan segala tubuh jasmani, semuanya berkat kekuatan dari mendengarkan sutra teratai. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Baisa Jaraja. Jika kita semuanya setelah mendengarkan Dharma lebih kurang dapat memahaminya, lebih kurang kita sendiri akan berubah. Perubahan semacam ini seperti mengubah tubuh seseorang. Samadhi dari tubuh fisik, karena kita berada di dunia manusia. Kita harus berbicara tentang ajaran duniawi, menjadi manusia, tubuh dan arah kita. Bagaimana kita harus bersikap, ini sangat penting. Semuanya berkat kekuatan dari mendengarkan sutra teratai, demikian menerima ajaran pendidikan budaya humanis. Saya sekarang seharusnya memberikan persembahan kepada Buddha Chandrawimala, Surya Prabhasa Sri, dan Sutra Teratai. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Baisa Jaraja. Dalam sutra ini sedang membicarakan bodhisattva itu. Bodhisattva Sarwa Satya Priya Darsana pada masa lampau. Kehidupan masa lampaunya adalah demikian. Dalam waktu yang sangat lama, demikian melatih diri juga menegakkan sutra teratai. Pada saat memasuki samadhi ini, karena dia menerima pengajaran dari sutra teratai, maka arahnya juga telah ditetapkan. Jadi, pada saat memasuki samadhi ini, di angkasa turun hujan dari bunga Mandarawa, bunga maha Mandarawa. Bubuk halus dari kayu cendana hitam yang keras memenuhi seluruh angkasa dan turun bagaikan gumpalan awan. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Baisa Jaraja. Di bagian atas ini, sutra teratai satu bagian demi satu bagian. Semua bagian tersebut telah diberitahukan kepada semua orang. Hati berbunga-bunga, bagaikan batin sangat bersuka cita. Bunga tersebut terus bermekaran dari atas turun ke bawah. Ini merupakan sebuah kondisi dari batin yang menunjukkan hati berbunga-bunga. Jika Anda membaca novel ataupun perumpamaan yang lebih puitis dan sastra, bersukacita hingga hati berbunga-bunga, terlihat sangat gembira. Prinsip yang sama. Naskah selanjutnya mengatakan selain hujan bunga, selain bunga yang terus turun, ada lagi.
Juga turun hujan dari dupa cendana Urugasara. 6 karsa dari dupa ini adalah bernilai setara dengan seluruh dunia saha, semuanya sebagai persembahan bagi Buddha. Bagian 23, aktivitas lampau Bodhisattva Baisa Jaraza. Juga ada lagi selain bunga maha Mandarawa yang turun dari langit, di saat yang bersamaan masih ada dupa cendana Urugasara. Dupa ini sangat bernilai, harganya bukan dihitung dengan kati dan tael, adalah 1/1000 tael, sangat bernilai, sangat mahal. Jadi keberhargaannya adalah setara dengan seluruh dunia saha. 6 karsa sangatlah ringan, sangat ringan. 1/1000 tael karsa sangat ringan. Menggunakan timbangan obat tradisional Tionghoa untuk menimbang sangatlah ringan. Seperti ini, wewangiannya melayang turun ke segenap penjuru untuk memberikan persembahan. Juga turun hujan dari dupa cendana Urugasara, dari pantai sini, dari benua Jambu Diva, menghasilkan dupa yang paling menakjubkan, dinamakan sebagai kayu cendana kepala kerbau atau Gosirsa Candana, yaitu di bumi tempat kita hidup ini. Tempat ini memiliki keharuman yang istimewa. Sering dikatakan bahwa di seluruh alam semesta hanya planet bumi ini, di bumi ini yang memiliki segalanya, bahkan termasuk kayu cendana kepala kerbau. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki di tempat lain di alam semesta. Segala sesuatu yang ada di bumi ini semuanya sangat berharga. Maka kita harus menjaga dan melindungi bumi ini. Seperti anak-anak yang menggambar bumi ini, kami mencintai bumi, maka kami bervegetarian, mencintai hewan, mencintai kesehatan, mencintai kehidupan, dan mencintai bumi. Lihat anak sekecil itu, kita dapat mengajari mereka. Demikian pula di dalam sutra, juga demikian mengajarkan kita memahami bumi ini, dunia saha ini. Kita harus melindungi mereka, bumi, dunia saha. Pantai sini dari samudra. Dalam Sadharma Samadhi Upasana Sutra disebutkan kalau pantai sini dari laut selatan pada Gunung Sumeru adalah pantai selatan. Yang dimaksud adalah tempat kita berada sekarang ini, yaitu dunia saha kita ini, yaitu Jambu Dwipa. Jambu Dwipa bagian dari dunia saha. 6 karsa dari dupa ini adalah bernilai setara dengan seluruh dunia saha. 24 karsa atau cu adalah setara dengan 1 tael. 6 karsa adalah 1/4 tael. 6 karsa dari dupa ini adalah bernilai setara dengan dunia saha, artinya amat berharga. Dupa ini 6 karsa, dupa ini sangat ringan, hanya sedikit, tetapi nilainya setara dengan nilai seluruh dunia saha. Oleh karena itu, karsa atau cu adalah setara dengan 1 tael. 6 karsa adalah 1/4 tael, sangat ringan. Maka dari itu 6 karsa dari dupa ini adalah bernilai setara dengan dunia saha, setara dengan wilayah Buddha Sakyamuni. Setiap Buddha memiliki wilayahnya sendiri. Buddha Sakyamuni adalah guru kita dan wilayah yang dipimpinnya adalah dunia saha. Ada dupa seperti ini, dupa yang sangat berharga dan mahal. Oleh karena itu, kita menggunakan ini, barang yang berharga ini, untuk dipersembahkan
kepada Sang Buddha. Semuanya sebagai persembahan bagi Buddha. Hujan bunga dan persembahan dupa adalah merujuk pada kebajikan Buddha dari hakikat diri. Semuanya sebagai persembahan bagi Buddha, yaitu hujan bunga dan persembahan dupa. Itu adalah hakikat diri Sang Buddha. Aroma kebajikan hakikat diri Sang Buddha. Ini adalah ungkapan betapa berharganya hakikat Sang Buddha. Setara dengan nilai seluruh dunia saha. Itulah hakikat Buddha. Setiap orang memiliki sifat hakiki Buddha, tetapi seiring dengan sebab dan akibat begitu rentang, kehidupan berakhir, semua berlalu tanpa mampu mengembangkan nilai hakikat kita. Pintu tertutup dan terkumpul begitu saja. Kita memiliki harta karun seperti itu di dalam diri kita, tetapi kita tidak menyadarinya. Kita membiarkannya terbuka, tertutup, dan berlalu begitu saja sepanjang hidup kita. Barang yang begitu bernilai tertimbun di dalamnya dengan sampah. Semuanya hilang satu persatu. Sungguh disayangkan. Jadi sekarang kita sudah di sini dan telah melatih diri menggunakan tubuh ini dengan baik. Pintu ini telah terbuka. Kita harus dengan segera mencari harta karun di dalam diri. Di manakah hakikat kita dan hakikat Buddha? Ini menjelaskan bagaimana dia memasuki samadhi dan membangkitkan kekuatan gaib, kemampuannya untuk menjelmakan segala tubuh jasmani. Artinya tiada satupun yang tidak mampu dijelmakan. Jadi di angkasa dia membangkitkan kemampuan gaibnya dan menjelmakan bunga, dupa, dan sebagainya. Penjelasan dari naskah sutra ini adalah bagaimana dia memasuki samadhi dan membangkitkan kekuatan gaib. Pikiran fokus, pikiran bercabang bersatu, sehingga kemampuannya untuk menjelmakan segala tubuh jasmani. Artinya tiada satupun yang tidak mampu dijelmakan, karena semangat dan pikiran kita telah berpadu. Bukan pikiran kalut, juga bukan sembarangan berpikir. Bukan, mereka benar-benar menunjukkan kekuatan gaibnya. Jika kita fokus dan memiliki kekuatan spiritual, maka tiada sesuatu pun yang tidak dapat berubah. Beberapa hari lalu kita membicarakan kekuatan gaib, satu-satunya yang tidak bisa berubah. Jadi di angkasa dia membangkitkan kemampuan gaibnya. Beberapa hari itu kita membicarakan sambungan online. Sambungan online, prinsip kebenaran yang sama. Menjelmakan bunga dupa. Bunga dupa yang bernilai ini terbang menyebar adalah semerbak batin kita. Setiap orang mempunyai satu semerbak batin dan sangat berharga. Semerbak batin yang berharga ini setiap orang memilikinya. Semuanya berkumpul di tempat ini, berkumpul di dunia saha. Kita mencari ke dalam semerbak batin kita. Pintu ajaran ini tidak boleh menunggu sampai pintu ajaran ini semasa hidup ini ditutup kembali. Juga dari kekacauan noda ini semuanya kembali ditutup pintunya. Telah berlalu dengan tidak mudahnya kita membuka pintu ajaran ini sekarang. Ajaran Dharma dan perumpamaan untuk mengungkapkan misteri sejati. Kita telah ada di dunia, Dharma dunia, kembali ke Dharma sejati Buddha. Sutra teratai, sehingga
kita semua senantiasa bersungguh hati dalam keseharian. Dalam keseharian tidak terlepas dari ajaran sejati, sehingga semua harus bersungguh hati.